Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 851, Harvey York tersenyum tipis. Dia acuh tak acuh tentang kebencian Queen Shimmer terhadapnya. Kepercayaan diri Queen Shimmer datang dari penampilannya yang biasa-biasa saja. Sayang sekali, dia hanya sedikit cantik. Kecantikannya tidak bisa dibandingkan dengan Mandy yang akan merobohkan bangunan. Bagi orang kaya, wanita seperti Queen Shimmer paling banyak akan menjadi mainan bagi mereka. Dia hanya bisa bermimpi menikah dengan keluarga kaya paling banyak. Di Hong Kong, angin laut dari Pelabuhan Victoria bertiup ke arah puncak Gunung Taiping. Gunung yang hanya bisa ditinggali oleh orang kaya tidak pernah ditiup angin selama bertahun-tahun. Villa teratas di puncak Gunung Taiping dianggap sebagai puncak gunung itu sendiri. Villa itu mampu mengabaikan keseluruhan Hong Kong seolah-olah memiliki kendali atas keluarga yang tinggal di dalamnya. Pada kenyataannya, keluarga Leo memang memiliki hak untuk melakukannya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga teratas di Hong Kong, kekuatan keluarga Leo akan jauh melampaui imajinasi orang biasa. Orang-orang di Hong Kong tahu bahwa 60% dari semua saham milik 4 keluarga teratas. Dan dalam 4 keluarga teratas, keluarga Leo menempati sekitar 20% saham. Selain itu, keluarga Leo memiliki cukup banyak properti di negara Amerika, Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, dan banyak negara lainnya. Menyebut keluarga Leo sebagai keluarga papan atas di Hong Kong hanyalah pernyataan yang meremehkan. Tetapi villa teratas yang dijaga ketat di puncak Gunung Taiping telah mengalami gangguan hari itu. Seorang pria tua seperti bijak diminta untuk keluar dari kamar paling luas di villa. Alan Leo adalah patriark keluarga Leo di Hong Kong. Orang yang sama yang mendirikan Hong Kong sendiri. Jari-jari pria itu gemetar ketika dia melihat siluet seseorang berjalan ke arahnya. Bajingan, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini? Ayah, sudah puluhan tahun, aku masih tidak percaya kau mengingatku setelah sekian lama. Saya sangat tersentuh. Melissa Leo berjalan perlahan dengan tongkatnya, sikapnya sama megahnya dengan burung phoenix. Datang. Keluarkan bajingan ini dari sini. Alan Leo berteriak marah. Tapi itu sunyi senyap di mana-mana. Semua pengawal keluarga Leo yang seharusnya melindunginya dengan cara apapun, berdiri diam dengan tangan di samping. Mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka saat tatapan mereka mendarat di Melissa Leo. Dia kemudian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Sekarang aku kembali. Aku mengendalikan semua yang dimiliki Leo. Jika Anda masih tahu bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana, Anda seharusnya bisa menjalani hari-hari terakhir Anda dengan bahagia. Anda bahkan tidak cocok untuk memerintah. Tunggu sampai cucuku kembali. Dia akan membuatmu seperti mati. Dia satu-satunya penerus yang akan saya terima untuk keluarga Leo." Seru Alan Leo. "Maksudmu, Dien?" Pada saat itu, Colin Yeo tersenyum manis sambil berdiri di sampingnya dan dengan santai bertepuk tangan. Orang berusia 40-an yang mengenakan setelan jas diminta untuk maju ke depan. Wajahnya penuh kekaguman, disertai ketakutan yang luar biasa ketika dia menatap Colin Yeo. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Melissa Leo, dia hanya bisa menggigil ketakutan. Detik berikutnya, suara lututnya membentur, lantai bisa terdengar. "Chris!" Alan Leo meneriakkan namanya. Dia mempercayakan semua harapan dan impiannya kepada cucu sulungnya, tetapi dia berlutut di depan Melissa Leo seolah-olah dia adalah anjingnya. Ini penerus keluarga Leo selanjutnya. Apakah dia bahkan layak? Dia tersenyum tipis mengejek. "Aku sudah memberitahumu, orang tua, keluarga Leo adalah milikku karena Anda tidak akan memberikannya kepada saya. Saya harus mengklaimnya sendiri hari ini. Itu karena hanya saya yang mampu memimpin keluarga menuju puncak Hong Kong." Pada saat berikutnya,
Yang lain dalam keluarga semua terkunci mata. Seseorang maju dari kerumunan dan kemudian membungkuk. Semua memuji ibu pemimpin. Bab 852, semua memuji ibu pemimpin. Seiring dengan suara sorakan, transfer kekuasaan keluarga Leo berhasil. Melissa Leo telah merencanakan ini untuk 10 keseluruhan. Dia memiliki kekuatan yang mirip dengan guntur yang menggelegar ketika dia kembali untuk merebut kembali otoritas keluarga Leo di villa teratas di puncak Gunung Taiping. Quinton York melihat telapak tangan kirinya, bintik-bintik di telapak tangannya tampak seperti berubah. Dia secara naluriah meletakkan telapak tangannya ketika Melissa Leo berjalan di belakangnya. Memiliki ambisi bukanlah hal yang buruk. Tetapi hanya dengan ambisi dan tanpa perencanaan, tanpa metode untuk mencapai kemenangan yang menentukan, ambisi itu hanya akan membakar Anda dalam jangka panjang. Melissa Leo memandang Victoria pelabuhan dari jauh saat dia berbicara dengan fasih. Quinton York menunjukkan sedikit kebingungan, lalu segera membungkuk. Semua yang saya miliki saat ini diberikan kepada saya oleh Anda. Saya tidak akan pernah berani menyebutkan ambisi di depan Anda. Melissa Leo tersenyum dan dengan tenang menjawab, di matamu, apakah menurutmu upaya hari ini berhasil memperoleh semua otoritas Leo? Dengan kekuatan seperti guntur yang menggelegar, itu adalah kesuksesan alami, jawab Quinton York dengan hormat. Itu benar, kami dapat mengambil kendali, bahkan ketika keluarga Leo merumuskan rencana untuk melawan kami. Bagaimana kita bisa kehilangan kendali atas kota kecil seperti Bookwood? Sepertinya dia tertawa getir setelah pidatonya. Ekspresi Quinton tidak berubah, tapi keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Dia tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan pada saat itu. Melissa Leo berkata dengan tenang, "Beritahu Stephen bahwa kesabaranku terbatas jika dia tidak menyelesaikan semua tugasnya di Bookwood. Ketika saya selesai dengan bisnis saya di Hong Kong, saya tidak keberatan kehilangan orang lain dari 4 penguasa Yorks." Tentu saja, Quinton mengangguk kecil. "Nenek York, mungkin aku harus pergi sendiri. Apapun yang Anda suka, kekayaan dan otoritas Leo berada di bawah kendalimu, tapi ingat, jangan uji kesabaranku." Melissa Leo kemudian pergi setelah pidatonya. Setelah siluetnya hilang dari pandangan, Quinton York akhirnya menghela napas lega setelah beberapa lama menegangkan tubuhnya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pelabuhan Victoria segera setelah itu dan berkata, "Keluarlah." Siluet yang sangat indah muncul entah dari mana. Quinton York bersandar pada pegangan tangan di atap dan tersenyum tipis. "Quinton, apakah kamu ingin kembali ke Bookwood?" Menurut berita yang saya terima, pria itu telah berhasil mengintegrasikan semua aset York. Apakah kamu tidak jatuh tepat ke dalam perangkapnya jika kamu kembali sekarang? Quinton menghela napas lagi. Apakah saya punya pilihan lain? Nenek York hanya gagal 2 kali sepanjang hidupnya. Pertama kali dengan keluarga Leo di Hong Kong, dan yang kedua adalah keluarga York di South Leigh. Sekarang, setelah dia mendapatkan kembali kendali atas Leo, apakah dia masih akan duduk dan menonton saat York jatuh ke tangan Harvey sekali lagi? Tapi kamu mungkin bukan lawannya jika kamu pergi sekarang, bahkan jika kamu membawa Leo bersamamu, Courtney beralasan. "Apapun yang terjadi, terjadilah," kata Quinton dengan tenang. Sejak nenek York masuk ke dalam keluarga York sudah tidak bernama Yorks. Dan karena Harvey ingin menjadi pangeran York, maka beberapa hal ditakdirkan untuk terjadi. Dia bisa memimpin Yorks untuk bangkit sekali lagi. Atau dia bisa membawa Yorks ke reruntuhan. Dia dan saya hanyalah Kion. Kami tidak punya pilihan selain memainkan gerakan pemain yang sebenarnya. Quinton berbalik dan pergi setelah pidatonya. Queenie tersenyum sambil melihat siluetnya. Ambisi. Dia juga melihat ambisi pantang menyerah yang sama di Quinton. Sebagai seorang York sendiri, bagaimana dia mau tinggal di bawah yang lain? Bab 853 di Bookwood. Keesokan harinya, Senior Simber,
Zack Simmer, dan Queen Simmer semua muncul di The Gardens Residence. Mereka semua memegang akta properti, perhiasan dalam jumlah besar, dan banyak uang tunai di antara barang-barang lainnya. Barang-barang itu akan diserahkan kepada Mandy Simmer. Hanya dengan melihat pemandangan itu, Queen dipenuhi dengan kebencian. Semua ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi semuanya akan segera menjadi milik Mandy. Dia kesal. Di sisi lain, Zack berkata dengan tegas, "Kakek, kami menjual semua properti yang kami miliki, tetapi itu masih belum cukup. Menjual mobil dan rumah dalam waktu singkat hanya mungkin dijual dengan harga murah. Itu masih belum cukup untuk mengumpulkan jumlah yang mereka habiskan bahkan dengan tabungan dan harta benda mereka." Senior Simmer tampak seperti dia telah tumbuh 10 tahun lebih tua. Dia menghela nafas. "Kami masih harus datang ke sini. Kami hanya bisa berharap Mandy membantu kami mengarang kebenaran demi kami menjadi keluarga sebelumnya. Jika tidak, saya khawatir kita bahkan tidak akan memiliki kapasitas untuk mengemis makanan di jalanan." Queen tiba-tiba berkata, "Kakek, mengapa kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Reinhardt? Saat ini, kita bisa mengambil uang dan perhiasan itu dan meninggalkan Brookwood. Siapa yang bisa menghentikan kita? Meskipun kita tidak bisa membawa orang lain, Simmer tidak akan jatuh jika kita bertiga pergi sekarang. Kita bisa mencari tempat baru untuk bangkit sekali lagi dengan uang ini." Zack sedikit membeku setelah mendengar argumen Queen, lalu juga ikut campur dalam percakapan itu. "Kakek, ini mungkin ide terbaik. Balas dendam paling baik disajikan dingin. Kita bisa pergi sekarang dan kita bisa kembali untuk membalas dendam saat kita kaya raya." Keduanya cukup naif untuk berpikir bahwa mereka bisa mengambil uang itu dan pergi. Apakah mereka tidak menyadari bahwa keluarga telah diawasi sejak kemarin? Jika Simmers melakukan sesuatu yang tidak biasa, mereka tidak akan berdiri di sini saat ini. Bahkan, jika mereka berhasil mengambil uang dan pergi, senior Simmer tidak berpikir mereka akan memiliki akhir yang baik. Keduanya bahkan mampu menjual anggota keluarga lainnya tanpa ragu-ragu, lalu membuat diri mereka terbunuh saat dalam pelarian. Seberapa sederhana itu? Satu orang kurang untuk membagi uang. Meskipun senior Simmer tidak terlalu cakap, dia memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang sisi bisnis dunia. Dia masih memiliki pengetahuan umum. Dia berjalan ke arah Queen dan menampar wajahnya. Sebelum Zack Simmer sempat bereaksi, dia juga memberikan pukulan backhand di wajahnya. "Zack, Queen, aku memperingatkan kalian berdua. Hal-hal telah meningkat ke titik ini, berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tujuan hari ini jelas, dan itu untuk memastikan Mandy membantu kami mengarang cerita tentang hadiah. Jika tidak, maka kita akan pergi dan mengemis makanan di jalanan. Adapun untuk mengambil uang dan pergi, bahkan tidak memikirkannya." Ekspresi Zack dan Queen gelap gulita saat mereka mendengar pidato senior Simmer. Mereka telah mengalami cukup banyak kejikan pada hari sebelumnya, dan kemudian mereka harus menghormati Mandy Simmer. Hari ini, mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Tetapi di depan Simmer senior yang kuat, mereka tidak akan berani berbicara kembali. "Maafkan kami, kakek. Ini semua salah kita." Zack dan Queen menundukkan kepala, tetapi mata mereka tidak bisa menyembunyikan kebencian mereka. Senior Simmer menghela nafas lega setelah melihat keduanya menyerah. "Saya tahu bahwa saya telah membuat Anda melalui banyak hal, tetapi jangan lupa, Simmer masih memiliki 49% saham perusahaan. Kami masih memiliki harapan jika kami bisa bertahan hari ini." Bab 854 di atap Gardens Residence. Simon Simmer dan Lillian Yates sudah menunggu dengan cemas di aula. Seolah-olah hadiah itu milik mereka. Segera setelah bel pintu berbunyi, Lillian bahkan tidak bermalas-malasan dan segera bergegas menuju pintu. Seolah-olah hadiah itu akan tiba-tiba terbang jika dia berjalan lebih lambat. "Simon, Lillian,
Senior Simmer menyilangkan tangannya dan masuk ke pintu dengan hangat. Dia telah menjadi bagian dari Simmer selama sebagian besar hidupnya. Bagaimanapun, Simon dan Lilian secara tidak sadar takut padanya karena itu. Mereka berdua menghentikan gerakan mereka ketika mereka melihat sosoknya. Simon, di mana Mandy? Senior Simmer bertanya dengan tenang setelah melihat keduanya membeku. Lilian kembali sadar setelah mendengar pertanyaannya. Tatapannya kemudian beralih ke barang-barang yang ada di tangan Queen Simmer dan Zack Simmer. Matanya menyala segera setelah itu. Mandy pergi ke kantor. Anda bisa menyerahkan barang-barang itu kepada saya. Lilian bahkan tidak memberi yang lain waktu untuk angkat bicara. Dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil barang-barang itu. Zack dan Queen masih tidak tahan untuk melepaskan barang-barang itu. Mereka memegangnya erat-erat pada saat itu. Apa yang kalian berdua lakukan? Benda-benda itu adalah hadiah untuk Mandy dari Pangeran York sendiri. Kamu harus ingat apa yang dikatakan Sir Ray. Kan? Seru Lilian sambil memelototi kedua bersaudara itu. Wajah Zack dan Queen Simmer sangat menyedihkan, tapi tetap saja mereka tidak mau melepaskan barang-barang itu. Masuk. Biar saya periksa apakah nomornya benar, Pak Ray. Bagaimanapun, mereka mengirim seseorang untuk memberi kami daftar hadiah. Jika jumlahnya salah, kami tidak akan mengakui hadiah ini. Lilian tidak sabar untuk meletakkan barang-barang di atas meja dan mulai memeriksanya. Hati senior Simmer dan yang lainnya berdetak kencang setelah mendengar apa yang dikatakan Lilian. Mereka tidak menyangka bahwa Reinhard akan mengirimkan daftar hadiah. Dan kekayaan yang mereka kumpulkan sekarang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setengah dari sebelumnya. Harvey York baru saja bangun dari kamar saat itu. Dia mengangguk sebagai semacam salam ketika dia melihat ketiganya. Senior Simmer dan yang lainnya merasa ingin mengertakkan gigi setelah melihatnya. Di mata mereka, dialah yang menyebabkan Simmer berantakan sampai saat ini. Tanpa Harvey, mereka masih bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Senior Simmer memelototi Zack. Dia langsung mengerti, lalu menatap Harvey dan berkata dengan nada menghina, sepertinya seseorang itu wajar untuk disimpan. Istrinya sudah pergi bekerja, sementara dia baru saja bangun. Kenapa aku tidak seberuntung ini? Harvey secara alami tahu bahwa Zack memprovokasi dia, tetapi dia sudah kebal terhadap kata-kata seperti itu. Dia kemudian tersenyum dan menjawab, aturan pertama untuk menjadi panda dalam hal ini adalah Anda harus tampan. Seseorang mungkin ingin mempertahankanmu jika memang begitu. Sayang sekali bahwa beberapa persyaratan wajib ada di sana. Saya khawatir Anda tidak akan pernah mendapatkan pengalaman disimpan. Zack mendidih karena marah. Dia selalu menganggap dirinya tampan dan hebat. Tetapi Harvey menyiratkan sebaliknya. Zack tidak bisa menahan keinginannya untuk memukul wajahnya dengan palu setelah dijek oleh menantu yang masih hidup. Harvey, aku tahu kamu sudah tidak tahu malu. Tapi ketidaktahuanmu benar-benar telah membuka mataku hari ini. Kamu bahkan tidak mampu melakukan apapun sebagai seorang pria. Beraninya kamu bertindak tinggi dan perkasa di depanku? Ucap Zack dingin. Baiklah, kalau begitu. Jika kamu mampu, jangan coba-coba memohon belas kasihanku nanti. Istri saya mengatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas urusan hari ini. Bab 855. Wajah Zack Simmer telah kehilangan semua warna setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey York. Di sisi lain, wajah senior Simmer telah berubah menjadi gelap seperti malam. Mereka semua tahu bahwa Mandy Zimmer sangat murah hati. Dia selalu memiliki lidah yang tajam dengan hati yang baik. Memohon di depannya biasanya akan sedikit banyak menguntungkan mereka. Tapi Harvey bertanggung jawab atas situasi di tempatnya hari ini. Apa yang akan mereka lakukan? Lilian, apakah rumahmu membiarkan menantu laki-laki yang tinggal bertanggung jawab sekarang? Senior Simmer berdeham. Secara alami,
dia ingin memprovokasi hubungan antara Lilian Yates dan Harvey York. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan situasi. Lilian tidak memiliki mood untuk memarahi Harvey, bahkan pada saat itu, dia benar-benar memeriksa perhiasan itu sekali, lalu melihat uang yang ada. Ekspresinya kemudian berubah. Teriak Simmer, ini bukan jumlah yang tepat sekarang, kan? Dibandingkan dengan daftar hadiah yang diberikan Sherry kepada kami, tidak termasuk villa, Anda kehilangan setidaknya setengah dari uang dan perhiasan yang diharapkan. Tidak. Aku tidak akan mengakui hadiah ini. Anda harus mengumpulkan sisa hadiah juga. Lilian berkata dengan tangan tersilang. Di matanya, hadiah itu miliknya. Siapapun yang mengambil sedikit pun akan merasakan murkanya. Wajah senior Simmer berubah menjadi lebih buruk. Dia tahu bahwa dia menyukai uang, tetapi dia tidak berpikir itu akan sejauh ini. Jika sebelumnya, dia masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Tapi sekarang, setelah dia memutuskan semua hubungan dengan Lilian dan keluarganya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menggunakan pengaruhnya untuk tujuan itu lagi. Senior Simmer mulai menyesal mendengarkan Zack dan Sran Zimmer sejak awal tentang mengusir Simon Zimmer dan keluarganya. Aman untuk mengatakan bahwa dia memintanya. Setelah beberapa lama, Senior Zimmer kemudian menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum hangat. "Ah, Lilian, bukannya kami tidak mau. Kami sudah menjual semua yang kami bisa dari Bootwood. Namun, itu masih belum cukup. Bisakah Anda membiarkan kami pergi demi kami menjadi keluarga sebelumnya?" Senior Zimmer memelototi Quinn dan Zack setelah dia selesai berbicara. Zack segera berjalan ke arah Lilian dan memegang tangannya. "Bibi, bahkan jika kami melakukan kesalahan dan mengusir keluargamu, kami masih memiliki hubungan darah. Apakah kamu baik-baik saja dengan kami mengemis makanan di jalanan? Selain itu, jika kita berada di posisi itu, keluargamu juga akan malu." Quinn mulai menangis dengan indah. "Taman, tolong kasihanilah kami. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan uang lagi." Lilian menatap mereka dengan wajah sedingin es. Dia masih ingat apa yang terjadi dengan jelas. Dia tidak akan menyerah semudah itu. Simon, di sisi lain, mulai sedikit berbelas kasih. Meskipun mereka diusir dari keluarga, Senior Simmer masih ayahnya. Tetapi setelah melihat Lilian yang mengamuk karena marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa pada saat itu. Pada saat ini, Harvey York tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, kalian semua tidak harus seperti ini. Kamu juga bisa mengambil sebagian dari uang dan perhiasan ini." "Tidak. Saya tidak setuju." Lilian melompat marah ketika dia mendengar dia mengatakan itu. Apa menantu yang tinggal sepertimu harus memutuskan hal-hal seperti ini?" Senior Zimmer dan yang lainnya terkejut seolah-olah matahari terbit dari barat. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah berbicara untuk orang-orang itu. Bab 856. Harvey berbicara dengan tenang. "Bo, dengarkan sisa kata-kataku dulu." Mendengar kata-katanya, Lilian sedikit menenangkan dirinya. "Baik, jika Anda tidak memiliki alasan yang baik, saya tidak akan membiarkan Anda tenang." Senior Zimmer, Zack, dan Quinn bertukar pandang dan melihat kecemasan di mata masing-masing. Mereka semua berasumsi bahwa Harvey sedang merencanakan sesuatu secara rahasia. Harvey melanjutkan, "Dari yang saya tahu, masih ada beberapa dari Anda yang belum menjual properti Anda. Itu omong kosong." Zack adalah orang pertama yang berdebat, tetapi sebenarnya dia belum menjual salah satu rumah miliknya. Ekspresi Quinn juga berubah. Dia telah menyembunyikan beberapa perhiasan untuk dirinya sendiri secara rahasia. Keluarga Zimmer terlalu terbiasa dengan keegoisan mereka. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan barang-barang berharga mereka demi seluruh keluarga? Bagi mereka untuk menyerahkan sebagian dari harta benda mereka sudah cukup baik. Hanya Senior Zimmer yang alisnya masih menyatu, dia tahu Harvey tidak akan begitu baik.
Dengarkan apa yang harus aku katakan. Bahkan jika kamu semua rela menjual semua yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa menebus hadiah pertunangan. Jadi, aku memikirkan sesuatu untukmu. Apa itu? Senior Simmer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Saham Anda, 49% saham yang dimiliki keluarga Simmer. Saya akan mewakili Mandy untuk secara resmi membeli semuanya dengan 75 juta dolar. Dengan begitu, kita bisa melupakan hadiah pertunangan yang sudah hilang dari kalian semua. Anda juga dapat memiliki ini. Harvey mengambil beberapa kantong uang tunai dari meja, berisi sekitar beberapa ratus ribu dolar, dan melemparkannya ke tanah. Pernyataannya menggelapkan wajah senior Simmer beberapa tingkat lebih dalam. Harvey sebagai menantu yang tinggal, seberapa kejamnya Anda? Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan keluarga Simmer secepat mungkin? Harvey mengangkat bahu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, mata Lilian bersinar terang saat dia berseru, menantuku yang baik, ide yang luar biasa. Hei, dasar sampah tua. Apakah Anda mendengar itu? Serahkan sisa saham Anda yang hampir tidak dapat membayar hutang Anda, lalu ambil uang ini dan keluar. Kamu terlalu berlebihan. Senior Simmer menggeram. Saham-saham itu adalah satu-satunya properti yang tersisa dari Simmer. Bagaimana kami bisa menyerahkannya padamu? Kamu tidak mau? Baik-baik saja maka. Bayar sendiri sisa hutangnya. Lilian melemparkan daftar hadiah pertunangan kepada senior Simmer. Tampak seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain mengakhirinya sepenuhnya. Senior Simmer bergidik saat dia memindai isi daftar. Dia tahu apa yang dikatakan Harvey itu benar. Bahkan jika Zimmers menjual semua yang mereka miliki, tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan hutang sepenuhnya. Sekarang tampaknya satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah menyerahkan saham mereka. Tapi begitu mereka melakukannya, keluarga Simmer akan benar-benar hilang. Pada akhirnya, senior Simmer terpaksa menyerah. Dia mengerti betul bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, maka Simmer akan dipenjara dan bahkan kehilangan kesempatan untuk meminta makanan. Dalam keadaan ini, dia tidak punya pilihan lain. Setelah menandatangani perjanjian transfer ekuitas, senior Simmer mengangkat kepalanya untuk menatap Harvey. Ingat, kami belum selesai denganmu. Zack, Quinn, mari kita pergi dari sini. Senior Simmer bahkan tidak menginginkan uang di lantai. Jika dia terus tinggal di sana, dia akan sangat terganggu oleh Harvey sampai-sampai dia akan mati. Kenapa dia membiarkan Mandy menikah dengan pria ini? Pergantian peristiwa yang sangat disayangkan. Zack melemparkan tatapan kebencian kepada Harvey. Harvey. Sekarang, setelah Mandy memiliki saham, dia adalah bagian dari elit masyarakat. Saya berharap kepada Tuhan bahwa dia tidak akan menendang Anda keluar dari rumah. Kamu bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Bab 857, meskipun Zimmers pergi. Jelas bahwa Zack menolak untuk melihat Mandy dan Harvey hidup dengan baik. Dia ingin membuat irisan di antara mereka berdua. Harvey tidak bisa diganggu dan hanya mengangkat bahu sebagai tanggapan. Melempar batu di antara kita tidak ada gunanya. Jika Anda sangat membenci saya, maka saya sungguh-sungguh menunggu hari Anda dapat kembali untuk membalas dendam kepada saya. Zack mengatupkan giginya keras-keras, berusaha terlihat bermartabat. Pada akhirnya, dia gagal dan akhirnya mengambil semua uang di lantai sebelum berlari di bawah tatapan Harvey yang menyendiri. Setelah kembali ke Zimmer Mansion, senior Simmer menatap kosong ke mansion yang sekarang kosong. Setelah hari ini, dia harus meninggalkan tempat ini. Saat ini, keluarga Zimmer hanya bisa digambarkan sebagai monyet yang bertebaran saat pohon mereka tumbang. Zack menyimpan uang yang telah dia ambil dengan hati-hati sebelum melemparkan tatapan penuh arti ke senior Simmer, bersiap untuk pergi. Quinn juga sama. Tiba-tiba, senior Simmer berteriak, "Jangan pergi dulu, kalian berdua."
Harapan terakhir dari kebangkitan keluarga Simmer akan bergantung pada kalian berdua. Zack tiba-tiba berbalik, bersemangat. Apa? Kakek, apakah kita punya rencana cadangan? Queen menjadi bersemangat juga. Kakek, apakah ada jalan keluar lain? Selama aku bisa membalas dendam pada Mandy, aku akan melakukan apa saja. Senior Simmer menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, ini adalah rahasia terbesar keluarga Simmer, serta kartu truf terakhir kami. Apakah kalian berdua pernah mendengar tentang keluarga Jian dari Mordu? Zack dan Queen bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala bingung. Senior Simmer menghela nafas, bukan salahmu karena tidak tahu. Level keluarga kami terlalu tidak signifikan untuk mendapatkan kesempatan untuk berkenalan dengan orang-orang dari level mereka. Mata senior Simmer berkedip saat dia mengingat kenangan dari masa lalu. Dia melanjutkan perlahan, keluarga Jian dari Mordu, salah satu dari 10 keluarga teratas dari negara Ha yang hebat. Keluarga Jian memiliki kekuatan dan pengaruh di seluruh Mordu. Bahkan yang disebut langit-langit cahaya selatan, itu Biox, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Jian. Keluarga York adalah keluarga papan atas di Southly Gate. Tapi itu bukan salah satu dari 10 keluarga teratas di Country Ha. Zack mengerutkan kening dan bertanya, kakek, tidak peduli seberapa kuat keluarga Jian di Mordu, apa artinya itu bagi kita? Bukannya kita punya kesempatan untuk berhubungan dengan mereka? Kan? Senior Simmer menjawab dengan dingin, tentu saja, kami bisa. Untuk apa lagi saya mengungkit ini? Mendengar itu, Queen menjadi gembira. Kakek, kalau begitu kamu harus menelepon seseorang dari keluarga Jian Mordu dan minta mereka mengatur seseorang untuk menghancurkan Harvey dan Mandy. Senior Simmer menjadi marah. Jika semudah itu, apakah keluarga kita akan tetap menjadi keluarga kelas 2 selama bertahun-tahun di Southly Gate? Mengambil napas dalam-dalam. Senior Simmer melanjutkan, kami Zimmers dari New Mi adalah keluarga cabang dari keluarga Jian Mordu dari sekitar 100 tahun yang lalu. Tapi karena hubungan darah kami terlalu lemah, kami tidak pantas menyandang nama keluarga Jian. Kami hanya bisa menggunakan nama budak mereka. Simmer, sekarang, aku ingin kalian berdua membawa kenang-kenangan ini dan pergi ke Mordu untuk menemukan keluarga Jinan. Bahkan jika kamu harus menjadi pelayan, kamu harus tetap bersama Jins. Hanya dengan ini, kamu bisa membangun koneksi dan meraih kekuatan. Hanya dengan kekuatan kita bisa membuat keluarga Simmer hebat lagi. Ekspresi wajah Zack dan Queen berubah drastis. Bepergian ke Mordu? Menjadi pelayan. Setelah beberapa lama, keduanya mengatupkan gigi dan berseru, kakek. Kami bersedia melakukan itu. Bab 858 di lokasi pembangunan proyek Silver Nimbus Resort. Menatap lokasi konstruksi di depannya, Mandy cemas dan murung. Tidak ada masalah lain yang mengganggu lokasi konstruksi proyek resort, ditambah lagi dengan Niner tua dan orang-orangnya berjaga-jaga, tidak ada preman yang berani datang dan menghancurkan situs itu. Sayangnya, proyek tersebut harus dihentikan sementara karena masalah pasokan bahan baku muncul tiba-tiba. Mandy memanggil sekretarisnya, alisnya menyatu dengan frustrasi saat dia berbicara. Uangkan $30.000 dari Departemen Keuangan dan bagikan $150 untuk setiap pekerja sebagai hadiah. Mintalah mereka beristirahat selama beberapa hari dan tunggu pengumuman saya untuk kembali bekerja. Sekretaris itu mengangguk, tetapi dia masih bertanya dengan khawatir. Ceo Mandy, sekarang hampir musim dingin. Musim dingin adalah cahaya selatan membawa angin utara yang dingin, efisiensi pekerja akan berkurang. Jika kita tidak dapat menyelesaikan pembangunan seluruh kerangka sebelum musim gugur berakhir, saya khawatir proyek ini akan berakhir tanpa selesai. Mandy memijat bagian di antara alisnya. Saya tahu, tetapi sekarang kami memiliki masalah dengan bahan baku. Kita tidak bisa terburu-buru bahkan jika kita mau. Tolong bantu saya menenangkan para pekerja dan tim konstruksi.
Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dalam beberapa hari. Baiklah, sekretaris tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Ketika Mandy sampai di Gardens Residence, Lilian sudah pergi membawa serta perhiasan dan sertifikat kepemilikan properti. Mandy tidak punya mood untuk peduli tentang hal-hal seperti itu. Dia merosot di sofa, semua lelah. Harvey berjalan mendekat dan memberikan padanya perjanjian transfer saham, tersenyum. Selamat, CEO Mandy, mulai sekarang dan seterusnya Anda akan memegang 49% saham di perusahaan ini. Ditambah lagi, karena Anda adalah CEO, setiap keputusan harus Anda buat. Tidak ada yang bisa membuat Anda kesulitan. Mandy membalik-balik perjanjian dan menjawab dengan lelah, siapa bilang tidak ada yang bisa memberi saya masalah lagi? Apakah itu Sky Corporation? Harvey tercengang dengan dia di sekitar. Siapa yang berani mengganggu perusahaan Mandy? Mandy menggelengkan kepalanya. Tidak, Sky Corporation dan saya berbagi keuntungan bersama. Kenapa mereka menggangguku? Ini terutama masalah dengan pemasok bahan baku yang bekerja sama dengan saya. Ya, itu bukan masalah besar. Aku akan menyelesaikannya dalam beberapa hari. Mendengar kata-kata Mandy, Harvey tidak bertanya lagi. Jika Mandy ingin menjadi wanita kaya dan berkuasa yang sebenarnya, dia harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam menghadapi kesulitan. Bagaimana Mandy bisa tumbuh jika dia membutuhkan bantuannya dalam segala hal? Keesokan harinya, Harvey pergi ke Sky Corporation pagi-pagi sekali. Dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan setelah menyelesaikan masalah integrasi aset. Saat ini, dia tidak bebas. Mandy tidak banyak berkomentar tentang tindakannya. Sebagai gantinya, dia pergi ke lokasi proyek Silver Nimbus Resort sendiri. Masalah yang dihadapi Mandy sekarang bukanlah masalah besar, itu hanya menyangkut dana proyek. Para pemasok bahan baku merasa bahwa karena perusahaan Mandy dapat memperoleh proyek sebesar Silver Nimbus Resort, maka dalam waktu dekat akan meraup keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, mereka ingin mendapatkan keuntungan sampingan dari kesempatan ini. Sekarang, proyek Silver Nimbus Resort membutuhkan dana yang sangat besar dan arus kas Mandy tidak mencukupi saat ini. Begitu pemasok menaikkan harga bahan baku, itu berarti peningkatan biaya yang paling mengkhawatirkan. Baja, semen, batu bata, tanah, serta bahan mentah lainnya yang diperlukan semuanya berdiri di jalur yang sama. Menaikkan harga satu akan berarti menaikkan harga untuk persediaan lain juga, semuanya menjadi sumber kesusahan bagi Mandy. Bab 859, Mandy tinggal di sekitar lokasi konstruksi sepanjang sore. Setelah itu, dia pergi ke kota dan pergi ke hotel tempat dia dan pemasok berjanji untuk bertemu. Sampai di sana, dia melihat kamar pribadi itu kosong. Mandy menduga mereka sedang berakting. Untuk alasan yang tidak diketahuinya, dia tidak mengatakan apa-apa dan malah memesan sepoci teh dan menunggu dengan tenang di kamar. Selama 4 jam dia menunggu, dari siang hingga malam. Baru pada saat itulah pemasok tiba. Mereka datang sebagai kelompok, menyebut satu sama lain sebagai saudara saat mereka masuk. CEO Mandy, mohon maafkan kami karena sedikit terlambat. Beberapa hari ini, kami sangat sibuk dengan pekerjaan kami. Anda tahu bahwa setelah harga pasar bahan baku naik, lebih banyak orang datang kepada kami untuk berbisnis. Itu sebabnya kami tidak sebebas itu. Ya, kami memiliki sedikit produk, tetapi begitu banyak perusahaan menuntut ini dan itu dari kami. Kami bahkan tidak tahu kepada siapa kami harus mendistribusikan produk kami lagi. Sungguh merepotkan. Saat mereka muncul, mereka memamerkan kebanggaan dan kesombongan mereka. Orang-orang itu bertubuh besar dan kelebihan berat badan. Sekilas, mereka tidak tampak seperti karakter sederhana. Mereka memiliki puluhan wanita cantik yang ikut. Mereka adalah orang yang biasanya dianggap sebagai pria sukses.
Salah satu ponsel mereka berdering. Dia menjawab panggilan itu dengan tidak sabar. Jangan bicara tentang menunjukkan rasa hormat atau yang lainnya. Bersama kami, uang adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan rasa hormat. Katakan padanya, jika harganya tidak dinaikkan, dia tidak akan menerima sedikit pun dari produk kita. Bukan hanya saya, tetapi juga dari pemasok industri lainnya. Tak satu pun dari kita akan memberinya apapun. Ingat kata-kataku. Dia mengakhiri panggilannya dengan marah dan kemudian menoleh ke Mandy sambil tersenyum. CEO Zimmer, mohon maaf beberapa orang tidak tahu tempat mereka dan melihat perusahaan kami seperti supermarket tempat Anda dapat menawar harga. Jika mereka tidak diberitahu dengan benar, mereka akan mulai berpikir bahwa mereka adalah orang yang hebat. Hahaha. Yang lain ikut tertawa bersamanya. Wajah Mandy langsung menggelap. Orang-orang ini menunjukkan keparahan mereka dalam upaya untuk mendominasi dia. Mereka tidak hanya mengatakan kepadanya bahwa harga harus dinaikkan, tetapi mereka juga tidak akan mendistribusikan materi kepadanya sebaliknya. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak membeli dari mereka, pemasok lain dari industri yang sama tidak akan menawarkan apapun padanya. Mandy menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Dia berkata perlahan, "Tuan-tuan, ini bukan pertama kalinya kami bekerja sama. Anda bisa berterus terang dengan apa yang ingin Anda katakan kepada saya. Apa gunanya berteriak dan memarahi orang lain?" Hahaha. Di antara pemasok, Barry Waters bertanggung jawab atas baja. Dia adalah yang tertinggi dalam hal superioritas dan dengan demikian memegang kekuasaan paling besar. Barry menyeringai mendengar kata-kata Mandy dan menjawab, CEO Zimmer, memang bukti bahwa wanita tidak kalah dengan pria. Kali ini, material yang dibutuhkan perusahaanmu dari kami harus dinaikkan 50% dari harga aslinya. Ingatlah bahwa kita mengacu pada semua materi. Mandy mengerutkan kening. Kalau begitu, biaya konstruksi proyek kami akan dinaikkan setidaknya 20 hingga 30%. Kami tidak akan mampu membayar saran Anda. Barry mencibir, CEO Zimmer, apakah proyek Anda mampu atau tidak? Apa yang penting bagi kami? Meskipun demikian, kami telah mengatakan apa yang kami inginkan hari ini. Jika harga bisa dinaikkan, kami akan terus mendistribusikan produk besok. Jika tidak, maka kami akan menghentikan sementara kerjasama kami. Wajah Mandy menjadi gelap sekali lagi. Tuan Barry, jangan lupa bahwa kita berdua telah menandatangani perjanjian. Jika Anda tidak menyediakan bahan tepat waktu dan mempengaruhi kemajuan konstruksi kami, Anda harus memberikan kompensasi kepada kami. Bab 860. Hahaha. Apakah Anda akan mengajukan tuntutan hukum terhadap kami, CEO Zimmer? Aku akan memberimu nasihat. Tentu, mempekerjakan seorang pengacara tidak membutuhkan banyak biaya. Tetap saja, sengketa perdata seperti ini mengutamakan mediasi. Jarang kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau mau, kasus ini bisa kami tunda selama 8-10 tahun. Meskipun kami tidak peduli, bisakah perusahaan Anda membayarnya? Barry Waters sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia telah memikirkan segalanya sebelum tiba kehadirannya saat ini semata-mata untuk menghancurkan Mandy. Pemasok lain mencibir dan mengangguk. Lagi pula, mereka semua akan saling berbagi manfaat. Tentu saja, mereka akan mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan keuntungan besar sebagai sebuah kelompok. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menolak uang tunai yang dingin dan keras. Mandy menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Tuan Barry, ketika kami Zimmer sedang mencari pemasok, Andalah yang datang ke depan pintu kami dan memberitahu kami bahwa pabrik Anda akan bangkrut. Andalah yang memohon untuk menawarkan kami harga terbaik untuk membeli produk Anda. Saya mengirim uang kepada Anda tepat waktu. Tidak pernah menunda atau melewatkan 1 sen pun. Bahkan jika tidak ada di antara kalian yang memiliki moral bisnis dasar,
Tidakkah menurutmu setidaknya kamu harus memiliki rasa terima kasih? Jika bukan, karena aku menandatangani perjanjian dengan kalian semua di masa lalu. Beberapa dari kalian pasti sudah bangkrut, bukan? Mendengarkan pidato tenang Mandy, satu atau dua pemasuk mulai merasa agak bersalah. Merekalah yang mencari Mandy, tapi itu di masa lalu. Sekarang, setelah mereka menghasilkan banyak uang, keserakahan mereka meningkat. Barry membalas Mandy dengan nada menghina, syukur. C.E.O. Simmer, saya mendengar bahwa Anda adalah seseorang yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama beberapa tahun. Apakah kamu tidak mengerti hal terpenting dalam industri bisnis adalah uang? Dengan uang, apapun bisa dilakukan. Dengan uang, hanya di sana aku akan berterima kasih. Sekarang, semua bahan baku di luar sana mengalami kenaikan harga yang sangat besar. Namun Anda masih ingin kami menyediakan produk kami dengan harga terbaik. Apakah Anda pikir kami bodoh? C.E.O. Simmer, Anda memiliki Sky Corporation sebagai dukungan Anda, satu perusahaan teratas dari South Leggett. Jumlah uang yang mereka tawarkan kepada Anda seharusnya tidak terbayangkan. Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya meminta sebagian kecil saja. Jika kamu bahkan tidak bisa memberikan bantuan kecil seperti ini untuk kami, apa gunanya kerjasama lebih lanjut? Apakah setiap dari kalian berpikir seperti itu? Mandy bertanya sedikit tak berdaya. Ya, itulah yang kami pikirkan. Tidak ada uang, tidak ada pembicaraan. Lagi pula, perusahaanmu tidak punya dana untuk ini. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan proyek, kami tidak akan kehilangan apapun, paling-paling kita akan mendapatkan lebih sedikit uang. Apa yang harus ditakuti? Mandy menghela nafas. Pada awalnya, dia pikir mereka bisa mendiskusikan masalah ini dengan baik. Siapa yang mengira bahwa orang-orang ini telah membentuk kolusi? Mereka tegas dalam keputusan mereka dan bertindak seolah-olah mereka akan membalik meja kapan saja. Sama sekali tidak ada ruang untuk diskusi. Mandy terdiam beberapa saat, kemudian dia berkata, "Tuan, menaikkan harga tidak mungkin, tapi saya bisa memberi Anda manfaat lain. Saya ingin tahu, apakah Anda semua dapat menerima itu? Selain uang, kami tidak tertarik pada hal lain." Barry menjawab tanpa peduli, tetapi memindai tubuh Mandy dengan tatapan jahat. Nada suaranya tiba-tiba berubah, "Tapi, jika kau mau berkencan denganku, kita bisa bernegosiasi. Suamimu digosipkan hanya sampah. Dia mungkin tidak terlalu bagus di area itu, bukan? Bagaimana kalau aku berkorban sedikit dan membantumu?" Bab 861. Mendengar kata-katanya. Wajah Mandy menjadi dingin. Dia di sini untuk berbicara tentang kolaborasi. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan ini? Tuan Waters, perusahaan kami jujur dan tulus dalam berurusan dengan orang-orang. Tolong tunjukkan kami lebih banyak rasa hormat. Kolaborasi cocok untuk kita berdua. Tidak baik bagi kita untuk mengabaikan kesempatan itu, bukan? Aku akan membiarkannya meluncur kali ini. Lain kali Anda menghina saya, Anda akan mendapatkan surat dari pengacara saya. Surat penghinaan. Barry Waters menyeringai dan mencibir dengan dingin. "Ciu Simmer, apakah Anda pikir Anda wanita yang baik? Aku memberitahumu, masalahnya hari ini belum selesai. Apakah Anda pikir kami tidak dapat bertahan jika kami tidak bekerja sama dengan perusahaan Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, banyak perusahaan lain yang ingin berkolaborasi dengan kami. Bahkan bahan mentah kita tidak cukup untuk semuanya." Terakhiran, Mandy mendesis dingin, "Apakah kamu tidak berterima kasih atas bantuan yang aku berikan padamu hari itu?" Barry terkekeh dan melipat tangannya. "Kenapa? C.E.O. Simmer, tolong lupakan masa lalu. Kami berdua pengusaha. Yang saya pedulikan hanyalah keuntungannya. Jika proyek Silver Nimbus Mountain Resort dihentikan selama sehari, kamu akan menderita kerugian yang signifikan, kan? Yang paling penting, jika proyek tidak dapat diselesaikan tepat waktu,
bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada Sketch Corporation? Dalam hal ini, sejumlah kecil uang ini bukanlah masalah besar. Mandy mengerutkan kening. Sebenarnya, jika harga dinaikkan hanya sekali, perusahaannya masih mampu membeli. Namun, Mandy tahu betul bahwa dalam industri bisnis ini, begitu mereka berkompromi, pihak lain pasti akan menggigit apalagi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah dia menyetujui kenaikan 50%? Mungkin menjadi 60%, 70% di masa depan, atau bahkan 2 kali lipat besok. Jika pihak lain berasumsi bahwa mereka memegang titik lemah Anda, mereka pasti akan meminta lebih. Melihat penampilan Mandy yang rintan, Barry menjadi terangsang. Mandy adalah kecantikan yang mempesona dan dikatakan bahwa bahkan Pangeran Yo pernah melamarnya. Namun, rumor menyatakan bahwa dia adalah seorang wanita berkepala kosong. Dia melepaskan kesempatan menjadi funik sungguhan untuk suaminya yang tinggal di rumah. Diyakini bahwa Pangeran York sangat marah tentang masalah ini, kalau tidak, siapa yang berani memukulnya? Barry ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencicipi Mandy. Bukan hanya karena Mandy memiliki kecantikan yang mempesona. Dia juga wanita yang pernah disukai Pangeran York. Jika dia bisa berkenalan dengan Pangeran York, maka dia akan mendapatkan tawaran yang bagus. Betapa indahnya jika dia keluar dan membual tentang hal itu. Xiao Simmer, karena Anda tidak ingin menjalin hubungan, mari kita berterus terang, kita semua sudah dewasa di sini. Barry menunjuk dengan jarinya dan berkata dengan setengah tersenyum, tidurlah denganku selama 1 malam dan aku akan mengurangi harganya 10%. Jika Anda menemani saya selama 5 malam, kami tidak akan menambahkan. Dengar, kamu bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan merentangkan kakimu. Ini bukan kesepakatan yang mengerikan. Anda bahkan bisa mendapatkan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akan mengatakan, ini adalah tawar-menawar. Tapi saat Barry terus menyeringai, Mandy memercikan teh panas langsung ke wajahnya. Ekspresinya sedingin es. Watas, menurutmu aku ini orang seperti apa? Barry berdiri tegak, matanya dipenuhi amarah. Saat berikutnya, dia menjambak rambut Mandy dan mengutuk, wanita celaka. Kamu pikir kamu siapa? Kau hanya kain bekas. Beraninya kamu bertindak tidak bersalah di depanku? Mandy meronta, Waters, lepaskan. Jika Anda terus melakukan ini, saya akan memanggil polisi. Bab 862, Kepala Barry Waters dipenuhi dengan pikiran jahat. Dia hanya memiliki satu hal dalam pikirannya. Dia melontarkan seringai kejam pada Mandy Xiao Simmer. Ayo pergi ke Bootwood Hotel malam ini. Jangan khawatir, saya anggota di sana. Mereka akan memberi kita kamar presidensial. Jangan pikirkan itu. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan memanggil polisi. Mandy berjuang untuk mengeluarkan ponselnya. Barry mencibir pada usahanya dan membantingnya ke tanah. Wanita, apakah Anda pikir Anda mampu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi perawan? Aku beritahu padamu. Pada akhirnya, kamu akan memohon padaku dan naik ke tempat tidurku. Tidak ada seorang pun di Bootwood yang bisa memberi Anda bahan mentah apapun tanpa persetujuan saya. Mandy meraih teleponnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Waters, jangan menyanjung dirimu sendiri. Tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan menyesal ketika itu terjadi. Barry tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Mandy. Ada alasan mengapa dia begitu merajalela. Yang mendukungnya adalah bos besar industri real estate Southgate, keluarga kelas 1 Suri. Dengan dukungan mereka, dia dengan mudah menjadi raja pasar bahan mentah di Southgate. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Siapapun yang berani menjual bahan mentah ke Mandy di belakang punggungnya dalam keadaan ini hanya mencari kematian. Namun, Barry tidak akan mengungkapkan semua ini. Dia mengamati Mandy sambil mencibir. Xiao Simmer, Anda bisa mencobanya.
Ingatlah untuk datang kepadaku ketika kamu sudah mengetahui semuanya. Ini tidak sulit, entah Anda memberi saya uang, atau Anda melebarkan kaki Anda. Aku memang mengizinkanmu untuk memilih. Barry tertawa terbahak-bahak. Mandy gemetar karena marah. Dia menggeram dengan dingin, jangan menyesali kata-katamu, Waters. Jika saya bisa membuat Anda sukses, maka saya bisa menginjak-injak Anda di bawah kaki saya sekali lagi. Datang sekarang, aku dulu menghormatimu. Tapi si Ray dari State Corporation pergi ke Simmers untuk mengambil kembali hadiah pertunangan kemarin. Kamu bukan apa-apa tanpa dukungan Pangeran York. Aku ingin melihat apa yang memberi wanita sepertimu hak untuk menginjak-injakku. Jika itu terjadi, aku bisa memberimu bahan mentah bahkan jika... Saha! Sarkasme tertulis di seluruh wajah Barry. Jika Mandy tidak menolak Pangeran York, jika Rayher tidak membawa orang untuk mengambil kembali hadiah pertunangan, dia tidak akan berani mempermalukan Mandy. Menurutnya, Mandy telah ditinggalkan oleh State Corporation dan Prince York. Jika dia tidak mengambil keuntungan dari situasi ini dan mencoba mengambil untung darinya, lalu apa? Tidak melakukannya sama dengan menambahkan garam ke lukamu. Setelah Barry dan yang lainnya pergi, Mandy kembali tenang. Dia awalnya sangat mampu. Pada saat ini, dia menolak untuk menyerah. Sebaliknya, dia pergi mencari banyak orang dan mulai menghubungi pemasok bahan mentah lainnya di Bickwood. Namun, usahanya membawa akhir yang mengecewakan. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Beberapa pemasok dengan sopan mengatakan bahwa mereka kehabisan stok. Beberapa pemasok baru saja menutup telepon. Mandy bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Barry benar-benar menguasai pasar bahan mentah di Bickwood. Tidak ada yang akan menjual barang apapun kepada Mandy tanpa izinnya. Meski Mandy bisa pergi ke kota lain untuk mencari solusi. Transportasi masih menjadi masalah besar. Jika ini terjadi, pembangunan Silver Project Nimbus Mountain Resort akan dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Untuk pertama kalinya dalam tugasnya sebagai CEO perusahaan, Mandy merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 863 kakaknya saat sampai di rumah. Mandy menghempaskan dirinya di sofa. Awan suram menggantung di wajahnya, dan dia menolak untuk berbicara dengan siapapun. Cynthia Simmer yang pulang sekolah melihat adiknya seperti itu, Cynthia terlalu mengenalnya. Berdasarkan ekspresi Mandy, dia pasti sangat menderita. Cynthia dengan cepat menghubungi Harvey. Dia tahu betul bahwa kakak iparnya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti saudara perempuannya. Setengah jam setelah menerima panggilan, Harvey muncul. Bagaimanapun, Mandy adalah hartanya yang paling berharga. Mandy, apa yang terjadi hari ini? Bisakah kamu ceritakan pada saya? Harvey menatap Cynthia, memberi isyarat padanya untuk naik ke atas, lalu dia berjalan ke sofa, memegang segelas susu di tangannya. Mandy mengambil segelas susu dan meminumnya dengan marah. Memikirkan kembali keluhan yang dia alami hari ini, dia ingin menangis. Barry Waters yang tak tahu malu itu bahkan menarik rambutnya. Kepalanya masih sakit. Barry Waters, pria yang tidak tahu berterima kasih itu. Dia akan bangkrut kembali ketika Silver Nimbus Proyek Mountain Resort baru saja didirikan. Saya memberikan kebaikan kepadanya dan membantunya bangkit kembali. Aku tidak menyangka dia akan berubah warna dan bahkan Mandy semakin marah dan marah saat dia berbicara. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Tapi mata Harvey langsung berubah dingin, apalagi yang dia lakukan padamu. Mandy menarik napas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan itu. Itu di masa lalu. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Saat ini, saya harus menemukan cara untuk memecahkan masalah dengan bahan baku.
Jangan terlalu banyak berpikir, Harvey menghiburnya. Istirahatlah yang baik malam ini. Mungkin masalahnya akan terpecahkan setelah kamu bangun besok. Mandy menghela nafas. Dia tahu bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Dia sangat lelah. Setelah menghabiskan segelas susu, dia tertidur di sofa. Harvey membawanya kembali ke kamar, kemudian dia berjalan ke atap dan memanggil Tyson Woods. Imperial City KTV adalah KTV kelas atas. Itu semua koktail dan glitter di sana. Dunia pesta pora. Barry memiliki waktu dalam hidupnya. Dia telah memperoleh hak untuk mengelola pasar bahan mentah di Bootwood baru-baru ini, sehingga banyak perusahaan konstruksi harus membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia merasa hidupnya telah mencapai puncaknya. Tepat saat dia bernyanyi dengan keras, pintu ruang KTV ditendang terbuka. Barry langsung bergidik ketika melihat Tyson Woods memimpin grup. Pria seperti Tyson berdiri di garis abu-abu Bootwood. Tyson mengenal orang-orang baik dari pemerintah maupun dari jalanan. Tyson adalah gangster baru di Bootwood. Hanya sedikit yang berani memprovokasi dia. Saudara Tyson, suatu kehormatan. Apa yang membawamu kemari? Kejutan itu membuat Barry sadar dalam sekejap. Dia dengan cepat membungkuk kepada Tyson. Meskipun Tyson hanya membawa 2 bawahannya, mengapa orang seperti dia mencari Barry? Pukul dia sampai rokok ini habis. Tyson mengeluarkan cerutu secara acak dan perlahan menyalakannya dengan korek api, menunggu waktunya. Harvey tidak menjelaskan apapun secara detail, tetapi dengan bagaimana dia menelpon di tengah malam untuk menyelesaikan skor dengan seseorang, akankah Tyson berani mengambil jalan pintas? Untuk beberapa saat berikutnya, jeritan terdengar dari ruang KTV. Beberapa pemasok lain yang minum dengan Barry juga dipukuli dengan buruk. Brother Tyson, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kamu harus memberitahuku. Barry, yang telah bertindak sangat arogan di depan Mandy sebelumnya, sekarang berlutut di tanah dan terus merendahkan diri. Dia benar-benar takut dipukuli sampai babak belur. Bab 864. Tyson tidak berbicara. Dia hanya melihat cerutu di tangannya yang hanya setengah terbakar. Kedua bawahannya segera memahami tindakannya dan terus memukul Barry lebih keras. Tyson mengisap cerutu, mendesah, "Barry, kau bukan apa-apa di mataku. Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa yang telah kamu lakukan baru-baru ini? Siapa yang telah Anda singgung? Anda seharusnya tahu lebih baik dari saya, kan?" "Tidak. Saya tidak menyinggung siapapun." Barry menjawab dengan sedih, "Saya selalu menjadi pengusaha yang berperilaku baik." "Betulkah? Lalu, aku akan membantumu mengingatnya." Tyson kemudian melangkah maju dan menendam wajah Barry. Aduh! Tubuh Barry terbang dan menabrak dinding ruangan. Dampaknya membuatnya memuntahkan beberapa gigi yang patah. Namun pada saat ini, dia terjaga dengan kesadaran. Dia mengingatnya. Dia telah menyinggung Mandy baru-baru ini. Tetapi jika Mandy bisa mempekerjakan seseorang seperti Tyson Woods, mengapa dia diintimidasi olehnya? Semua ini tidak masuk akal. Saudara Tyson, tidak, Tuan Tyson. Saya yakin itu salah paham. Kamu pasti menemukan orang yang salah. Barry terus merendahkan diri. Dia sangat takut dipukuli lagi. Bawahan Tyson tidak sampai melukainya. Tetapi pukulan mereka masih menyakitkan untuk seseorang yang telah menjalani kehidupan yang dimanjakan. Bagaimana mungkin? Apakah Barry menanggung perlakuan seperti itu? Jadi, kamu bukan Barry. Tyson curiga. Mungkinkah dia menemukan orang yang salah? Bukankah kamu berspesialisasi dalam memproduksi bahan baku? Ya, kalau begitu aku benar, kata Tyson acuh tak acuh, bawa dia pergi, anak-anak. Saudara Tyson, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya memiliki dukungan yang kuat. Barry tahu bahwa jika Tyson benar-benar membawanya pergi, dia akan berakhir buruk
dia harus angkat bicara. "Oh, kamu tahu." Tyson penasaran, "Katakan siapa itu?" "Mungkin seseorang yang familiar, yang gagal saya kenali. Keluarga Suri." "Keluarga kelas 1. Itu. Suri ada di belakangku." Barry menyeringai, mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Saya menjalankan tugas untuk mereka, Saudara Tyson. Jika Anda membiarkan saya pergi hari ini, kita bisa berteman. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda kepada keluarga Suri?" Barry adalah pria yang cerdas. Dia tahu bahwa Tyson, pria jalanan, pasti ingin berkenalan dengan keluarga besar seperti keluarga Suri. Ini tidak hanya akan menutupi reputasinya sebagai preman, tetapi statusnya di jalanan juga akan meningkat. Tapi Tyson tidak mengindahkan tawaran Barry. Itu hanya keluarga Suri. Apa gunanya dia mengenal mereka? Pria di belakang Tyson bisa menakut-nakuti orang sampai mati hanya dengan menyebutkan identitasnya. Bawa dia pergi. Bawahan Tyson meraih Barry dan menyeretnya keluar dari tempat itu. Wajah Barry pucat. Dia tahu bahwa itu hanya akan menjadi lebih buruk jika dia menolak. Segera, Barry dilempar ke ruang bawah tanah kediaman Tyson. Meskipun demikian, dia tidak berani menyuarakan satu keluhan pun. Dia sudah menggunakan kartu asnya. Keluarga Suri, tapi Tyson tidak peduli sama sekali. Ini menjelaskan banyak hal. Bahkan dengan keluarga Suri di belakangnya, jika dia terus mengacaukan Tyson, dia pasti mencari kematian. Dia masih belum tahu bahwa dia berakhir dalam situasi ini karena apa yang dia lakukan pada Mandy. Dia berasumsi Mandy tidak mungkin mempekerjakan seseorang seperti Tyson Woods. Bahkan jika dia menjual dirinya kepada Tyson, mengapa orang besar seperti dia mengambil tindakan untuk seorang wanita biasa? Jangan bercanda. Sepertinya pasar bahan mentah yang saya tangani sekarang telah menyinggung orang besar itu. Aku heran, kapan aku bisa melihatnya? Barry menantikan bagaimana hal-hal akan terungkap mulai saat ini. Orang-orang seperti dia pandai mengambil jalan pintas. Baginya, ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk mengejar peluang besar. Bab 865. Pada pukul 2 pagi, Harvey meninggalkan Gardens Residency dan pergi ke kediaman Tyson. Barry Waters diseret keluar dari ruang bawah tanah. Luka-lukanya tidak kecil, tetapi di mata Harvey tidak ada yang serius. Melihat Barry masih bisa berdiri, tatapan acuh tak acuh Harvey tertuju pada Tyson. Tyson bergidik. Dia tidak memberi Barry kesempatan untuk berbicara. Dia buru-buru melemparkan tendangan keras ke perut Barry, membuat yang terakhir terbang. Seluruh tubuh Barry mulai mengejang ketika dia merosot ke tanah. Salah paham. Saudara Tyson, ini salah paham. Barry bergumam lemah. Tyson tidak berani berbicara santai di depan Harvey. Dia berdiri dengan tangan ditarik ke bawah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Harvey melangkah maju dan perlahan menekan kakinya ke wajah Barry. Dengan desisan dingin, dia memulai, "Apa yang kamu lakukan pada Mandy hari ini?" Untuk sesaat, Barry tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar nama Mandy. Dia berjuang untuk berbalik, tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa bergumam. "Siapa kamu?" "Saya suaminya," kata Harvey. "Suami Mandy?" "Menantu yang tinggal, Harvey York." Menyadari hal ini, Barry menjadi marah. "Saya pikir itu adalah seseorang yang kuat. Bukankah kamu hanya sampah hidup yang tidak berguna? Beraninya kau memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangku?" Tapi Harvey menjawab dengan acuh tak acuh, "Kamu cacat di mataku. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Izinkan saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apa yang telah Anda lakukan pada Mandy?" Barry selalu menjadi pengganggu. Tetapi dia mudah ketakutan tetap saja. Bagaimana dia bisa marah di depan menantu yang masih tinggal? Terlepas dari kenyataan bahwa dia terbaring di tanah, dia mencoba melakukan tindakan yang keras, "Sampah!
Aku menarik rambutnya dan memaksanya untuk tidur denganku. Kamu harus merasa terhormat bahwa aku bersedia bermain dengan wanitamu. Aku harus berterima kasih. Sudut mata Tyson, yang berdiri diam di samping, berkedut. Beraninya tidak ada yang bertindak begitu sombong? Bagaimana orang ini bisa bertahan begitu lama? Seperti kata pepatah, siapapun yang menyentuh skala naga, terbalik yang dilarang akan mati. Tidakkah Barry tahu itu? Mata Harvey sedingin es. Sampah ini tidak hanya menyerang Mandy, tetapi juga menuntut untuk tidur dengannya. Namun, Harvey tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, apakah dia menyinggungmu? Apa yang dia lakukan? Jika saya ingat dengan benar, Andalah yang meminta untuk memasok barang untuk proyek resort Silver Mountain Nimbus. Jika bukan karena dia, kamu akan bangkrut. Kenapa kau melakukan ini padanya? Siapa yang menghasutnya? Jika ada seseorang di balik semua ini, Harvey tidak akan keberatan membuat orang itu menghilang. Ketika Harvey berhenti menginjak Barry, Barry mengira Harvey telah menjadi dingin. Pikiran itu membuat Barry semakin arogan. Mengapa saya membutuhkan seseorang seperti Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Apakah Anda tahu siapa pendukung saya? Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Yang di belakangku adalah keluarga kelas 1 di Bootwood, keluarga Suri. Mereka telah menempatkan saya sebagai penanggung jawab seluruh pasar bahan mentah di Bootwood. Saya raja pasar bahan mentah. Wanitamu tidak tahu identitasku. Aku hanya memintanya untuk bermain denganku. Beraninya dia menolakku. Dia pikir dia siapa? Aku memperingatkanmu. Anda sebaiknya kembali dan katakan padanya untuk memberi saya apa yang saya inginkan. Kalau tidak, aku berjanji bahwa tidak seorang pun di seluruh Bootwood akan berani memasok barang apapun padanya. Pada saat itu, proyek Silver Nimbus Mountain Resort akan bangkrut, dia akan bangkrut, dan kamu bahkan tidak bisa hidup darinya. Barry mengira dia telah memahami kelemahan Mandy. Keberhasilan proyek Silver Nimbus Mountain Resort ada di tangannya. Harvey hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Apa yang bisa dilakukan Harvey padanya? Bab 866, Harvey menatap Barry Waters dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi tanpa melakukan apapun. Tyson Woods tercengang. Kapan Harvey pernah berbicara begitu baik? Dia pergi begitu saja. Pangeran, ini. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, biarkan dia pergi. Mengapa? Tyson Woods terperangah. Bukankah dia menyinggung kakak ipar? Pangeran York, jangan khawatir. Serahkan saja dia padaku. Saya akan berurusan dengan dia dan menyelesaikan pekerjaan. Tapi Harvey berkata, kamu masih belum cukup pintar, bahkan setelah mengikutiku begitu lama. Tidak bisakah kamu melihat bahwa pria ini tidak berguna? Kemampuan apa yang dia miliki untuk memimpin pasar bahan mentah di Bootwood? Jelas, seseorang ada di belakangnya. Bukankah itu keluarga Suri? Tyson Woods bertanya. Harvey menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakan dengan tepat siapa. 4 keluarga kelas 1 utama. Keluarga Suri, Robin, Yates, dan Claude jelas berada di pihak yang sama. Mereka baru saja menderita kerugian di tangannya baru-baru ini. Karena Harvey, keluarga kelas 1 ini tidak akan bergerak dengan mudah. Tak satu pun dari 4 kepala keluarga yang bodoh. Mereka tidak akan melakukan apapun yang dapat mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, Harvey bertanya-tanya, apakah orang di belakang Barry yang mengincarnya atau Mandy? Untuk mengetahui hal ini, dia tidak keberatan membiarkan Barry hidup selama beberapa hari lagi. Pada akhirnya, dia akan menghabisi semua lawannya sekaligus. Tyson mengerutkan kening, apa yang harus saya lakukan sekarang? Katakan padanya itu salah paham, kata Harvey tenang. Biarkan saja dia pergi. Setengah jam kemudian, Barry terlempar ke jalan di pinggiran kota. Tapi dia tidak takut seperti sebelumnya, sebagai gantinya,
dia bersembunyi di bayang-bayang dengan waspada selama lebih dari setengah jam sebelum melakukan panggilan. Bawah tanah, di pinggiran Bukut, tempat ini adalah perbatasan Bukut dan Poga. Wilayah abu-abu. Tak satu pun dari orang-orang di sini adalah orang biasa. Asap dan bau tengik memenuhi udara. Barry dengan hati-hati membuka pintu ke gedung tertentu dan berjalan masuk. Dia berjalan dengan hormat menuju bagian terdalam. Tuan Muda Wayne. Barry Waters ada di sini. Semua orang berhenti ketika Barry tiba. Tempat yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan keras semua orang jatuh pada Barry, membuatnya tanpa sadar bergidik. Dia tahu betapa rendahnya statusnya di tempat ini. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Gemetar ketika dia mendekati seorang pria di kursi roda. Sambil membungkuk, dia menyapa dengan hormat. Tuan Muda Wayne. Wayne York. Salah satu dari 4 terkenal Yorks. Setelah Harvey melepaskannya, keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan mendominasi area abu-abu ini. Namun, ini sudah diduga ketika dia menjadi bagian dari Yorks. Wayne terutama bertanggung jawab atas jalanan. Seperti kata pepatah, seekor kelabang tidak akan pernah roboh meski sudah mati. Namun, meskipun Wayne York telah jatuh, status Barry tidak ada bandingannya dengan miliknya. Bagi Wayne, Barry hanyalah pion. Bagaimana keadaannya? Wajah Wayne terbungkus kain kasa putih, hanya satu mata dan satu mulut yang terlihat. Dia menatap Barry dengan satu matanya dan berbicara dengan nada sedingin es. Semuanya dilakukan sesuai dengan pengaturanmu. Sekarang, pihak Tyson harus berpikir bahwa keluarga Suri ada di belakangku. Ini adalah kebenaran. Di satu sisi, keluarga Suri memang salah satu latar belakang pendukung saya. Mereka akan menemukan banyak bukti jika mereka memeriksanya. Bab 867. Kerja yang baik. Apakah sampah itu muncul? Wayne York berkata dengan dingin. Suaranya tampak bergetar ketika dia mengatakan sampah, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Bahkan jika Wayne ingin menyerang Harvey, dia tidak berani membiarkan bawahannya mengetahui identitas Harvey yang sebenarnya. Terlepas dari identitas Harvey mana yang terungkap, hasilnya akan mengerikan. Apakah kamu berbicara tentang orang bodoh yang tidak berguna itu? Menantu yang masih hidup itu, Harvey York, dia memang muncul seperti yang kamu katakan. Tetapi dia tidak melakukan apapun padaku. Saya pikir dia bahkan meminta Tyson Woods untuk melepaskan saya. Seperti yang kamu duga, dia kemungkinan adalah perwakilan dari beberapa orang besar. Wayne mengangguk. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan sandaran tangan kursi rodanya. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, pria itu tampaknya sangat perhatian jika dia belum menentukan bahwa orang di belakangmu adalah Suri. Dia tidak akan mengambil tindakan apapun. Kirimkan dia hadiah. Biarkan dia dan keluarga Suri bertarung satu sama lain tanpa henti. Sekelompok pria berdiri dengan tangan ke bawah. Wajah mereka tegas. Wayne York memang Tuan Muda Wayne, bahkan jika dia sekarang dinonaktifkan, dia masih bisa merencanakan dan menang dari ribuan mil jauhnya. Segera setelah itu, seorang bawahan mendorong kursi roda Wayne dan mereka pergi. Aman yang mengenakan setelan putih berjalan mendekat, bekas luka menghiasi wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Barry, berkata, Barry, karena Tuan Muda Wayne telah memberi kita tugas, mari kita bekerja sama. Barry menggigil ketika dia melihat pria di depannya. Dia bukan tokoh terkemuka di jalanan Bukut, tapi dia adalah bos besar di wilayah abu-abu ini. Dia adalah Frank Costello. Apapun yang Anda katakan, Saudara Frank, di luar area abu-abu. Sebuah mobil bisnis Lexus diparkir di sisi jalan. Pintu mobil terbuka, sesosok sedang duduk di tepi, tampak mengagumi pemandangan indah di depannya. Sayangnya, ini adalah tempat terburuk di dunia, tidak ada pemandangan indah di sini. Beberapa menit kemudian,
Seseorang mendorong kursi roda. Wayne menatap Stephen York dengan serius. Wayne melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang di belakangnya untuk pergi. Dia kemudian memutar kursi rodanya dan pergi ke sisi Stephen. Si kembar bertukar pandang. Wayne menghela nafas. Stephen, aku akan pergi ke South Ligate lagi segera. Saya akan membawa serta kekuatan keluarga Leo dari Hong Kong. Pria itu sedang duduk dan menunggu kita di South Ligate. Kita seharusnya menjauh. Stephen berkata dengan acuh tak acuh, aku mengerti maksudmu. Apakah Anda mengatakan kita harus berhenti dan pensiun untuk selamanya? Mata Wayne suram, kenapa tidak? Uang yang kami hasilkan ketika kami menjadi bagian dari York cukup bagi kami untuk tinggal di luar negeri selama 10 kehidupan. York saat ini sudah lama tidak ada lagi. Apa gunanya kita tinggal di South Ligate? Stephen tertawa. Wayne, kita berdua tahu bahwa manusia berkali-kali lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Bukannya aku tidak melakukan apa-apa hari ini. Saya meminta seseorang untuk pergi ke luar negeri untuk mencari tahu apa yang telah dia lakukan dalam 3 tahun terakhir. Kepala instruktur Kampedang. Itu hanya puncak gunung es jika orang itu tidak mati. Pergi ke luar negeri untuk menikmati hidup kita sampai tua tidak lebih dari mimpi. Bahkan jika kita ingin pergi, menurutmu Nenek York, Quinton, dan Connie akan menyetujuinya. Wayne mengerutkan kening, tidak bisakah kita berhenti dan mengasingkan diri? Stephen menghela napas lagi. Manusialah yang membentuk masyarakat, selama ada orang, akan ada masalah. Bagaimana Anda dan saya bisa mundur? Bab 868, keesokan harinya. Mandy tiba di lokasi pembangunan Silver Nimbus Mountain Resort pagi-pagi sekali, seperti biasa. Namun, Mandy tidak tahu apa yang dirasakannya saat melihat lokasi konstruksi yang kosong. Bukan hanya tidak ada pekerja konstruksi, bahkan karyawannya juga tidak datang. Ketika Harvey mengatakan bahwa semuanya akan diselesaikan hari ini, dia diam-diam agak menantikannya. Meskipun demikian, situasi hari ini sama seperti kemarin. Memikirkan hal ini, Mandy tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Mandy, apa yang kamu pikirkan? Jika Harvey mampu, bagaimana dia bisa tetap menjadi menantu yang tinggal di rumah? Terkadang, Mandy juga tidak bisa memahaminya. Bagaimana Harvey melakukannya? Bagaimana dia bisa menanggung kritik dan hinaan dari Zimmers tanpa mengedipkan mata? Tepat ketika Mandy menghela napas lagi. Sebuah van berhenti dengan tenang di sisi jalan. Seseorang di dalam mobil memata-matai Mandy dengan teleskop. Saudara Frame, itu Mandy Zimmer. Pergi dan bawa dia, karyawan lain belum masuk kerja. Hal-hal akan sulit ditangani jika ada banyak orang. Fran berkata jahat. Sebatang rokok di mulutnya. Sebuah minivan berhenti di gerbang lokasi konstruksi. Mandy menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu, mungkinkah itu konstruktor. Namun, Mandy langsung merasa ada yang tidak beres saat melihat orang-orang keluar dari minivan. Mereka tampak seperti laki-laki nakal. Sekilas memberitahunya bahwa mereka bukan orang baik dan bahwa mereka bukan bawahan Old Niner. Orang-orang Old Niner tidak berani menatapnya secara langsung. Bagaimana mereka punya nyali untuk bersiul begitu santai sambil berjalan? Mandy melihat sekeliling, menyesali bahwa dia datang sendirian. Dia mencoba untuk tetap tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu siapa? Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah situs konstruksi? Saya akan memanggil penjaga keamanan jika Anda masuk ke sini sesuka hati. Kecantikan, kami sudah memeriksamu. Tidak ada satpam di sini. Dan ini belum jam kerja. Jangan khawatir, kami akan melindungimu. Gangster terkemuka memandang Mandy dengan tatapan jahat. Kamu siapa? Apakah Barry Waters mengirimmu untuk membuat masalah di sini? Mandy bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia telah menyinggung seseorang baru-baru ini? Satu-satunya yang berkonflik dengannya adalah Barry.
Namun, Mandy tidak tahu mengapa Barry harus menggunakan metode ini. Dia membuatnya terpojok. Mengapa dia memanggil beberapa preman jalanan untuk mengejarnya? Kamu sangat pintar. C.E.O. Waters mengatakan bahwa siapapun yang berani menolaknya akan menyesalinya seumur hidup. Sekarang, sebaiknya kamu tidak melawan. Gangster terkemuka segera menampar wajah Mandy tanpa sepatah kata pun. Dia kemudian menyeret Mandy yang lemah ke dalam minivan. Segera setelah itu, Harvey menerima telepon. Saat dia menerima panggilan itu, ekspresinya berubah dingin. Tyson Woods yang berada di seberangnya bisa merasakan niat membunuh Harvey. Sepertinya segalanya sedikit lebih rumit dari yang kita duga, kata Harvey. Seseorang pergi ke konstruksi dan membawa istriku pergi sekarang. Nada bicara Harvey ringan, tapi Tyson tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Kembali ketika Ksatria Templar dari Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam memprovokasi perkemahan pedang, kepala instruktur dikatakan memiliki ekspresi yang persis seperti ini. Sekarang, Ksatria Templar telah dihapus sepenuhnya dari peringkat militer teratas di dunia. Bab 869, Pangeran Hyot. Serahkan saja padaku, aku akan menghadapinya, kata Tyson Wood sambil berdiri. Harvey mengangguk, tidak pantas baginya untuk campur tangan dalam urusan jalanan. Cara paling aman adalah membiarkan Tyson menangani masalah ini. Ditambah lagi, Harvey sangat sadar bahwa sepertinya ada yang salah dengan semuanya. Seolah-olah seseorang tidak sabar untuk melihatnya memulai perang dengan keluarga Suri. Setelah Tyson pergi, Harvey mencari Raihat. Dengan posisi Rai saat ini di Brookwood, dia dapat dengan mudah menentukan alamat pasti kediaman Barry Waters dengan satu panggilan. Rai mengantar Harvey ke kediaman Barry. Pada saat ini, Barry ada di rumah. Seorang sekretaris dengan kaki panjang yang indah sedang membantunya menyeka luka di wajahnya. C.E.O. Waters. Siapa yang melakukan ini padamu? Dia sangat kejam. Sekretaris itu berkata dengan lembut, katakan padaku, aku akan menamparnya untukmu. Barry tertawa dan memukul pantat sekretaris dengan tangannya. Wanita bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Inilah yang kau sebut keberanian. Meskipun saya dipukuli, manfaat yang akan saya dapatkan setelah ini jauh di luar imajinasi Anda. Jauh di luar imajinasiku. Sekretaris itu menggerakkan tangannya ke posisi tertentu dan memijat Barry. Dia tersipu saat berbicara. C.E.O. Waters, Anda sekarang adalah raja pasar bahan mentah di Brookwood. Apa yang Anda maksud dengan manfaat yang jauh di luar imajinasi saya? Barry, yang biasanya tenang, menjadi antusias dengan desakan sekretarisnya. Dia berkata dengan puas, jika keluarga Suri tidak ada lagi, pasar real estate di Brookwood akan jatuh ke tangan saya. Tidakkah menurut Anda itu manfaat yang jauh melampaui imajinasi siapapun? Sekretaris itu awalnya ingin berpura-pura berjuang, tetapi tubuhnya melunak mendengar kata-katanya. C.E.O. Waters, ketika itu terjadi, Anda tidak bisa melupakan saya. Tentu saja, saya akan memberi Anda 2 villa, 1 untuk tempat tinggal, dan 1 untuk dilihat. Apa saja, asalkan kamu bahagia. Barry sangat senang selama tugas hari ini berhasil dan semuanya mengikuti rencana Wayne. Dia akan selangkah lebih dekat ke promosi. Dalam kegembiraannya, bel pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi. Siapa ini? Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang sibuk? Setelah diinterupsi, saat dia sangat bahagia, dia marah. Sebuah suara datang dari luar pintu. Saya suami Mandy Zimmer. Aku di sini untuk memberimu hadiah. Saat Barry mendengar kata-kata suami Mandy Zimmer, matanya langsung berbinar. Dia tidak melupakan tadi malam ketika pria itu berani menginjak wajahnya. Menurut Wayne, ada seseorang di belakang Mandy. Barry merasa bahwa siapapun itu tidak akan pernah bisa menjadi Harvey. Pria ini hanyalah seorang selingkuhan, orang bodoh yang tidak berguna. Sekarang,
dia ada di sini untuk meminta maaf kepada Barry pagi-pagi sekali. Apakah dia akan menawarkan istrinya? Barry menarik celananya dan membuka pintu dengan tatapan tidak sabar. Hadiah apa? Biarkan saja istrimu mengirimkannya padaku. Saya. Sebelum Barry selesai berbicara, Harvey mengambil botol bir di depan rumah Barry dan menghantamkannya langsung ke dahi Barry. Barry berteriak. Dipukuli sampai berdarah. Sampah, kamu cari mati. Beraninya kamu datang ke sini untuk memukulku? Aku akan membuat hidup Mandy Zimmer seperti neraka. Saya Barry Waters, saya orang yang memegang kata-kata saya. Apakah kamu mengirim seseorang untuk membawa istriku pergi? Tapi Harvey acuh tak acuh seperti biasa. Tidak ada jejak kemarahan di wajahnya, namun matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrem. Bab 870, Barry secara alami tahu bahwa, menurut rencana, Mandy seharusnya jatuh ke tangan Frank Costello. Namun, dia memegangi kepalanya dan mencibir, sampah. Jika istri Anda pergi keluar untuk bertemu seseorang, itu bukan urusan saya. Jika dia dibawa pergi, Anda harus pergi dan menemukannya. Kenapa kamu mencariku? Sekretaris berkaki panjang Barry juga keluar. Dia menatap Harvey dengan tatapan mengancam. Kamu siapa? Beraninya kau menyakiti C.O. Waters. Tidakkah kamu tahu, dia bisa memanggil polisi untuk menyeretmu pergi hanya dengan satu panggilan. Aku sedang tidak dalam mood yang baik hari ini. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Biarkan aku bertanya lagi, ekspresi Harvey dingin. Apakah Anda mengirim seseorang untuk mengambil istri saya, Mandy Zimmer? Harvey, kamu harus menunjukkan bukti atas apa yang kamu katakan. Saya seorang pengusaha yang serius. Aku tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Aku beritahu padamu. Tuduh aku lagi, dan aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Barry mengutuk, menunjuk jari menuduh Harvey. Dia tidak merasa bersalah, dia lupa menuduh Harvey memukulinya. Baiklah, aku akan mengambilnya. Tetapi, jika saya mengetahui bahwa ini ada hubungannya dengan Anda, saya berjanji bahwa Anda akan mati dan pergi. Kau menyentuh istriku, ini belum berakhir. Saya akan menyelesaikan akun dengan Anda setelah saya menangani urusan saat ini. Setelah dia berbicara, Harvey berbalik dan pergi. Barry membanting pintu hingga tertutup, kaget dan bingung. Waters, siapa pria itu? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Sekretaris pergi, semua terguncang, memukul seseorang dengan botol bir. Sebenarnya, dia seorang psikopat. Abaikan saja dia. Tunggu sampai aku naik ke masyarakat. Ketika itu terjadi, aku akan membunuhnya. Barry menggertakkan giginya, kesal. Namun, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa ini bukan waktu atau tempat untuk bertindak. Seperti kata pepatah, kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengacaukan rencana besar. Jika dia mengatakan omong kosong dan menghancurkan rencana Wayne, dia akan berakhir buruk. Dengan itu, Barry tidak khawatir. Menantu laki-laki yang tinggal di sini kemungkinan besar merupakan perwakilan dari beberapa orang penting. Sejauh yang Barry tahu, mereka berencana untuk membiarkan orang besar mengambil tindakan terhadap Suri. Dengan cara ini, akan ada situasi kalah-kalah dan mereka bisa mendapat untung paling banyak darinya. Semakin impulsif mereka, semakin cepat aku akan naik. Saya harap sampah itu akan langsung masuk ke keluarga Suri. Barry sangat menantikannya, sehingga luka di dahinya tidak lagi menyengat. Di area abu-abu di pinggiran Woodwood, Mandy dibawa ke tempat ini, dan kemudian seseorang meninggalkannya di sudut yang tidak diketahui. Dia tidak membuat perjuangan yang tidak perlu. Dia tahu bahwa pihak lain pasti memiliki tujuan membawanya ke sini. Jika dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan, itu hanya akan menyenangkan mereka. Karena itu, dia tetap diam. Setelah beberapa saat, Frank masuk. Dia memandang Mandy sambil merokok. Dia meniupkan lingkaran asap dan berkata,
Kamu dari perusahaan Simler? Tidak, itu seharusnya perusahaan Silver Nimbus. Apakah Anda CL Silver Nimbus Enterprise, Mandy Zimmer? Mandy mengernyit mendengarnya, pihak lain mengejarnya, mereka tidak mendapatkan orang yang salah. Namun, Mandy tidak gugup, sebagai gantinya, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Frank yang tersenyum, dan menjawab dengan tenang, meskipun saya tidak tahu siapa Anda. Karena Anda tahu bahwa saya adalah CL Silver Nimbus Enterprise, maka Anda harus memahami bahwa 50% saham perusahaan adalah milik State Corporation. Tidak apa-apa jika Anda menyinggung saya, tetapi Anda harus tahu apa yang akan terjadi jika Anda melakukan hal yang sama pada State Corporation. Kau harus melepaskanku sekarang. Saya bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bab 871, kata-kata Mandy Zimmer memicu tawa dari para antek di belakang Frank Costello. Mandy, apakah kamu melihat dirimu sebagai hidangan yang enak? Anda berani mengancam Tuan Costello? Ada seseorang dengan keberanian sebesar ini akhir-akhir ini. Anda tidak tahu apa yang Anda hadapi. Anda belum melihat kemampuan Tuan Costello. Jika Anda melakukannya, Anda akan memohon pada lutut Anda sekarang. Tuan Costello, Anda terlalu murah hati kepada wanita ini. Jika itu aku akan mendorongnya ke ambang kematian dan membuatnya tetap hidup. Semua antek tampak lebih kejam dari yang lain. Secara alami, mereka tampak berpengalaman dalam situasi seperti ini. Frank melambaikan tangannya dan berjalan ke arah Mandy. Dia kemudian mengangkat dagunya dengan tangan kanannya, tersenyum. Nona muda, saya belum pernah bertemu siapapun yang akan menghina saya selama bertahun-tahun. Apakah kamu mengeluh tentang umurmu yang panjang? Kamu seharusnya tahu tentang lamaran Pangeran York beberapa hari yang lalu, kan? Dalam keadaan seperti ini, Mandy harus mengeluarkan nama Pangeran York. Anda mencoba mengatakan bahwa Anda adalah wanita yang dilamar Pangeran York. Frank memberinya senyum tipis. Itu benar, seru Mandy ragu-ragu. Karena kamu sudah tahu, maka biarkan aku pergi. Ahaha, Frank tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia menarik rambut Mandy dan menampar wajahnya. Kamu rubah. Beraninya kau menakutiku dengan Prince York. Apakah kamu pikir aku akan takut padanya? Apakah menurutmu orang hebat seperti dia akan melakukan sesuatu untuk wanita yang menolaknya? Bagaimana kamu begitu cantik, tapi begitu bodoh? Jika kamu berlutut sekarang dan memanggilku kakak atau ayah, mungkin aku akan lebih lembut dan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kamu mengancamku. Kamu ingin mati. Mandy putus asa. Dia tidak mengantisipasi bahwa Frank Costello akan tahu tentang ini sebelumnya. Orang seperti dia tidak akan pernah mematuhi hukum. Sekarang, dia telah jatuh ke tangan orang-orang seperti itu, ajalnya kemungkinan akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat itu, telepon Frank berdering. Dia menembakkan pandangan otomatis ke layar ponsel. Sedetik kemudian, dia langsung mulai berperilaku hormat, meskipun berada di sisi lain telepon. Saudara Tyson, katanya dengan senyum di wajahnya, kenapa kamu menelponku hari ini? Apakah Anda punya pesanan untuk saya? Frank adalah bos wilayah abu-abu Bookwood di pinggiran kota. Tapi statusnya terlalu rendah untuk berada di jalanan Bookwood, bahkan dengan Wayne York di sekitarnya. Bagaimana dia berani mengulur waktu lebih lama ketika pemula baru Bookwood, Tyson Woods, menelponnya? Pria itu bisa membunuhnya dengan menjentikkan jarinya. Tyson sudah menelpon beberapa bos geng lainnya. Dia tidak peduli tentang Frank dan hanya menelpon karena dia tidak lagi memiliki petunjuk lain untuk diikuti. Biarkan saya bertanya, Tyson bertanya langsung tanpa basa-basi. Apakah pria Anda menculik seorang wanita dari lokasi konstruksi halaman luar Silver Nimbus? Frank tersentak. Ada apa dengan wanita ini? Tyson menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Frank. Temukan dia.
Apakah dia bersamamu? Aku akan segera pergi. Tyson kemudian dengan cepat menutup teleponnya. Frank tercengang, dia menilai Mandy sebentar, lalu menelepon Barry Waters. Barry, ada apa dengan wanita ini? Mengapa Tyson Woods bersikeras untuk menemukannya? Bab 872, Barry Waters tiba tak lama kemudian. Dia dan Frank saling bertatapan, kerutan mereka terlihat jelas. Pemula baru Bookwood, Tyson Woods bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Rumor mengatakan bahwa ada tokoh besar yang mendukungnya dari balik layar. Bahkan bos geng dan nenek moyang mereka takut pada Tyson. Ketika seorang pria seperti dia sedang dalam perjalanan menuju mereka, keduanya tidak bisa menahan perasaan terintimidasi. Mungkin kita harus meminta petunjuk dari Lord York. Barry berkata dengan hati-hati, wajah Frank gelap gulita seperti malam. Dia tahu bagaimana reaksi Wayne York. Wayne hanya peduli pada hasilnya, tidak pernah pada prosesnya. Jika Frank meminta bantuan Wayne York, itu akan menjadi hukuman matinya. Selain itu, Frank tidak yakin apakah Wayne York bisa menghadapi Tyson Woods. Sementara keduanya masih memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tyson Woods tiba beberapa saat kemudian, Harvey juga ada di sampingnya. Frank memperhatikan Harvey yang kedua ketika Harvey muncul di hadapan Frank. Dari mana orang ini berasal? Beraninya dia berjalan di depan Tyson Woods. Saudara Tyson, apakah Anda punya pesanan baru untuk saya? Frank tidak berani bertanya lagi, dia hanya bisa membungkuk saat dia berbicara. Tyson melemparkan tatapan sedingin es kepada Frank untuk sesaat, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Barry yang telah menciut di sudut. Sebaiknya kamu tidak melakukan apapun pada istri bosku. Aku akan melumpuhkan kakimu jika kamu menyentuh selai rambutnya. Istri bos. Frank sedikit bergidip setelah mendengar Tyson menyapa Mandy dengan cara seperti itu. Wanita jagoan mana yang dia minta Tyson Woods memanggilnya seperti ini? Seluruh perselingkuhan itu tidak ada hubungannya dengan Frank. Tetapi dia telah menculiknya, jika bukan karena panggilan telepon Tyson yang tepat waktu, mungkin Frank akan memanfaatkannya. Saat dia memikirkan ini, keringat dingin mulai menetes ke tubuh Frank. Syukurlah aku belum melakukan hal bodoh. Saya akan selesai jika tidak. Dia tahu betul kemampuan Tyson Woods. Jika Tyson ingin membuat Frank dan anak buahnya menghilang, seluruh prosesnya hanya membutuhkan waktu 1 menit. Saudaraku. Saudara Tyson, wanita itu di ruang bawah tanah. Aku tidak melakukan apapun padanya. Frank bahkan tidak memikirkan Wayne York. Lagi pula, apa gunanya memiliki tulang punggung yang kuat sekarang? Hari-hari ini, status Wayne York telah anjlok. Tyson Woods bahkan mungkin tidak memberi hormat kepada Wayne. Yang terpenting, jika Frank mengungkapkan rencana Wayne York, Frank percaya bahwa hidupnya akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tyson menghela napas lega, mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi pada istri Harvey. Dia merasa tenang. Keluarkan istriku dari sini, perintah Harvey. Jangan biarkan dia tahu bahwa aku di sini. Tyson mengangguk dan melakukan apa yang diminta tuannya sesegera mungkin. Seluruh urusan ini tidak pantas diketahui Mandy. Kepala Frank terasa lebih berat saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia cerdas dan dengan cepat memperhatikan bagaimana identitas pria itu lebih tinggi daripada Tyson. Tyson hanya bekerja di bawah orang ini. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Pandangan Harvey sekarang tertuju pada Barry Waters. Barry menjadi ketakutan saat melihat Harvey. Dia tidak mengantisipasi bahwa Harvey hanya akan memanggilnya dengan nama lengkapnya. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan merobek mulutmu sekarang. Harvey menggeram. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dia punya andil dalam hal ini. Itu adalah idenya untuk menculik wanita itu. Frank segera menjual Barry. Bab 873, Frank merasakan tekanan yang tak terkatakan dari Harvey mendorongnya ke bawah.
Sensasi yang mirip dengan saat dia berlutut di depan Wayne York. Siapa orang ini? Mengapa pria ini memiliki aura yang lebih kuat dari Wayne York? Jadi, katakan padaku, Harvey memulai dengan dingin. Apa yang akan dilakukan Barry Waters pada istriku? Frank menggigil, lalu melanjutkan untuk memberitahu Harvey yang sebenarnya. Dia bilang, dia ingin melihat seperti apa selera wanita Prince York. Dan dia mengatakan bahwa Suri mendukungnya di belakang layar dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Barry mulai berkeringat deras mendengar kata-kata Frank. Sebenarnya ini adalah bagian dari rencana mereka. Namun tanpa mengetahui alasannya, Barry secara tidak sadar merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah kamu yakin ini adalah idenya? Tanya Tyson tiba-tiba. Tentu saja, saya yakin, Saudara Tyson. Orang ini membayar saya banyak uang, jika tidak, saya tidak akan membantunya dengan keberanian seekor singa. Harvey menatap Frank dengan tatapan dingin. Kamu harus tahu apa yang terjadi selanjutnya jika kamu berbaring di depanku. Aku tidak akan. Keringat dingin membasahi seluruh punggung Frank. Dia takut ketahuan. Tangan mana yang kamu gunakan untuk menyentuh istriku? Harvey mengubah topik pembicaraan. Frank tersentak. Sebelum orang menekan Harvey, dia hanya bisa menyerah. Dia memberi Harvey jawaban dan mengulurkan tangan kanannya. Ini. Yang ini. Apa yang kamu lakukan? Harvey York bertanya dengan tenang. Kutampar wajahnya dengan itu. Frank tergagap, menggigil di sepatu botnya. Kalau begitu mulai sekarang, bersiaplah untuk menjadi kidal. Nada bicara Harvey sedingin es. Tyson berjalan ke arah Frank dengan ekspresi yang sama dinginnya, lalu membanting tangan Frank dengan batu bata. Frank gemetar lebih keras. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, gemetar ketakutan. Karena kita sudah sampai pada titik ini, kalian berdua tidak perlu melakukannya sendiri. Aku bisa melakukan sesuatu yang sepele ini untukmu. Sambil berkata demikian, Frank meraih batu bata itu dengan tangan kirinya, lalu dengan marah membantingnya ke tangan kanannya. Dentuman halus bergema di sepanjang suara tulang yang retak. Seluruh pemandangan itu membuat Barry Waters ketakutan sepenuhnya. Frank Costello adalah seorang gangster dan orang yang kuat pada saat itu. Tapi dia menjatuhkan hukuman pada dirinya sendiri di depan Tyson dan Harvey. Tyson Woods adalah satu hal, bagaimanapun dia adalah penguasa geng dan memiliki kekuasaan atas orang-orang. Tapi Harvey York hanyalah menantu yang tinggal di rumah. Apa haknya untuk bertindak dengan arogan ini? Barry tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun tubuh Frank menggigil tanpa henti, dia hanya bisa terus memukul dirinya sendiri dengan batu bata karena baik Tyson maupun Harvey tidak menghentikannya. Membanting. Membanting. Suara bata membanting tangannya terus memenuhi udara. Segera setelah itu, tangan Frank menjadi setumpuk darah dan daging. Barry hampir pingsan saat melihatnya. Dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi padanya setelah itu, kesadarannya mulai memudar. Apakah ada orang lain yang menyentuhnya? Harvey bertanya lagi, setenang sebelumnya. Frank memaksakan diri untuk tersenyum, wajahnya telah kehilangan semua warna. Tanpa sadar, dia melihat antek-anteknya. Potong jari mereka, perintah Harvey. Aku kehabisan waktu di sini. Tentu saja, Frank tidak akan berani menolak Harvey. Dia berjuang untuk sementara waktu sampai dia berdiri, lalu mendekati antek-anteknya. Bab 874, ratapan horor bergema di mana-mana. Lutut Barry jatuh ke tanah dengan bantingan keras. Dia menggigil tanpa akhir. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Bukan keluarga Suri yang mendukung kita. Mereka tidak cukup kuat. York berada di balik semua ini. Tepatnya, ini Wayne York. Dian. Harvey tertawa kecil. Ia penasaran siapa yang berani mengincar Mandy. Dia tidak akan pernah membayangkan itu
adalah Wayne. Sepertinya aku agak terlalu lunak terakhir kali, kata Harvey York dengan tenang. Telepon dia. Katakan padanya bahwa hidupnya akan menjadi neraka jika dia tidak muncul dalam 10 menit ke depan. Barry mengangguk terus-menerus. Gemetar di sepatu botnya, dia dengan cepat membuat panggilan telepon. Bahkan sebelum 10 menit berlalu, kursi roda muncul di tempat kejadian. Wayne York ditutupi sepenuhnya dengan perban saat dia duduk di kursi rodanya. Namun, orangnya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Wayne, Harvey memulai dengan perlahan, tidak ingin berbalik dan menatap Wayne. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Saya ingat. Wayne tersenyum pahit ketika Melissa Leo mundur karena kegagalannya. Dia pergi untuk memohon pengampunan dari Harvey di Gardens Residence. Dia masih mengingat pemandangan itu dengan jelas. Bagaimana dia bisa lupa? Kamu harus tahu bahwa aku tidak keberatan kamu berkomplot melawanku. Tapi dia tidak ada hubungannya dengan pertengkaran kecil kami. Namun Anda masih membiarkan orang lain memilihnya. Menurut Anda apa yang akan memperbaiki masalah ini? Ekspresi Wayne dingin, dia mengeluarkan senjata api, lalu menarik pelatupnya dengan tangan kirinya. Bang! Suara keras bergema di udara. Tangan Wayne terlepas, tapi dia tanpa emosi. Frank bersukacita melihat pemandangan itu. Dia tidak berani menentang Harvey. Syukurlah dia sadar dan melakukan hal itu. Jika tidak, dia akan menjadi songgok daging. Harvey berbalik dan pergi. Barry mengira dia telah menghindari peluru. Tetapi pada saat itu, Tyson menendang Barry ke tanah. Mulai besok dan seterusnya, Anda akan memastikan bahwa jumlah asli persediaan konstruksi untuk resor Gunung Silver Nimbus dikembalikan ke normal. Jika Anda melewatkan 1 ons pun, saya akan menghancurkan kaki Anda. Hanya Wayne yang tersisa, menunggu seseorang. Ekspresinya sangat menyedihkan. Dia mendorong kursi rodanya ke arah Barry Waters dengan wajah yang lebih dingin dari es. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera pergi setelahnya. Semua rencananya digagalkan karena Barry Waters. Sekarang, dia mungkin harus mengasingkan diri ke luar negeri. Mandy Zimmer tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Meski bisa pulang dengan selamat, dia tidak memberitahu siapapun tentang seluruh kekacauan itu. Harvey sendiri tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia kembali. Bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan apapun. Keesokan harinya, ketika Mandy bersiap-siap untuk pergi ke perusahaannya di pagi hari, pemandangan tertentu mengejutkannya. Barry Waters dan beberapa pemasok bahan bangunan lainnya berlutut di depan pintu. Mereka semua memiliki kantong di bawah mata mereka. Mereka telah berada di sana sepanjang malam sebelumnya. Melihat Mandy muncul, Barry membuka mulutnya untuk berbicara. Ciu Zimmer, kami tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih sebelumnya. Kami membalas kebaikanmu dengan kekejaman. Kami tidak berani melakukan itu lagi. Mulai sekarang, material akan dikirim ke lokasi konstruksi seperti biasa. Harganya sekarang turun 30% dari harga sebelumnya. Anda dapat membayar kami kapanpun Anda mau. Anda tidak perlu membayar kami jika Anda tidak mau. Barry menangkupkan wajahnya, terlihat sangat berbeda dari dirinya yang sombong beberapa hari yang lalu. Mandy tercengang. Apa yang terjadi di sini? Bab 875, ketika Mandy tidak mengucapkan sepatah kata pun. Barry mengira dia masih mendidih karena marah. Dia kemudian dengan cepat bertanya, nadanya agak ragu-ragu, jika Anda masih belum puas dengan semua ini, kami dapat menyediakan Anda dengan semua materi secara gratis. Tolong terima tanda penghargaan kecil kami. Melihat sikap Barry Waters, pemasok lain semua mengikuti. Satu demi satu, mereka berlutut. Mereka semua tahu betul apa yang terjadi pada Frank Costello karena ini. Bahkan salah satu dari 4 Master Yorks, Wayne York, harus memenggal lengannya. Jika mereka tidak menyerah sekarang, mereka hanya akan meminta kematian mereka.
Mandy, pada bagiannya, berpikir bahwa mereka semua sudah gila. Beberapa hari yang lalu, mereka mengancamnya. Tiba-tiba, mereka mendatanginya dan berlutut di depannya. Ditambah lagi, mereka sepertinya tidak akan bangkit jika dia tidak menerima materinya. Pada saat itu, Harvey berjalan keluar sambil makan roti. Barry dan anak buahnya semakin gemetar saat melihat Harvey. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Tuan York, ini hanya hadiah kecil. Saya harap Anda dapat meyakinkan Nyonya Zimmer untuk menerimanya. Barry gemetar di sepatu botnya. Dia tidak tahu status apa yang dimiliki Harvey. Tapi dia bukan menantu legendaris seperti yang dikatakan semua orang. Harvey menjawab, Mandy, karena mereka sangat murah hati, simpan saja materinya. Mereka sulit ditemukan sekarang, dan itu akan mempengaruhi kecepatan kerja. Mendengarkan penjelasan Harvey, Mandy mengangguk. Dia kemudian menatap Harvey dengan tatapan bingung. Apakah itu kamu kemarin? Harvey tersenyum. Tidak membenarkan atau menyangkal kata-kata Mandy. Ketika dia tidak menjawab, Mandy menjadi curiga. Mungkin itu Pangeran York. Itu seharusnya dia. Lagi pula, Squid Corporation memiliki 51% saham untuk proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Bukankah mereka mencari kematian jika mereka menghentikan proyek Pangeran York sendiri? Kata Harvey sambil tersenyum. Seharusnya. Mandy mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Barry dan yang lainnya. Ekspresi tegas mewarnai wajahnya. Kalian semua mungkin tidak memiliki kesopanan dasar dalam berbisnis. Tetapi saya berbeda. Kontrak kami berakhir di sini. Saya akan membayar kembali apapun yang saya berutang kepada Anda sesegera mungkin. Kami tidak memiliki ikatan lagi satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata Mandy, Barry dan yang lainnya gemetar. Jika dia memanfaatkan persediaan mereka, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika dia menolaknya, mereka akan selesai. Sosok jahat di belakang Mandy Zimmer bukanlah pria yang murah hati dan baik hati. Detik berikutnya, Barry membenturkan kepalanya ke tanah, bertingkah seolah-olah dia adalah bawang putih yang digiling ke papan. Seluruh kepalanya berdarah, tetapi dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, dia hanya bisa memohon dengan pahit. Nyonya Zimmer, kamu terlalu baik. Kamu harus menggunakan persediaan kami. Dan Anda harus menggunakan semuanya dengan bebas. Jika tidak, kita akan merendahkan diri di sini sampai kita mati. Saat itu, Cynthia Zimmer muncul. Melihat kepala orang-orang ini berdarah deras di tanah, dia benar-benar bingung. Apa yang kakak ipar lakukan pada mereka? Mengapa pria yang tampak kuat ini merendahkan diri seperti anjing tanpa keberanian untuk berdiri? Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.